Pemain timnas Indonesia Justin Hubner berhasil mencatatkan debut sebagai 11 pertama saat membela timnya, Cerezo Osaka. Bermain di Piala Liga Jepang, Cerezo Osaka berhasil menaklukkan Morioka di Stadion Iwagin, Rabu, 17 April 2024. Pelatih Cerezo Osaka, Akio Kogiku memutuskan untuk melakukan rotasi mengingat lawan Cerezo Osaka adalah tim dari kasta ketiga Liga Jepang. Sebenarnya tak ada serangan berarti selama babak pertama berlangsung. Di menit 12 menjadi peluang pertama Cerezo Osaka ketika Ryo Watanabe melepas tendangan keras ke arah gawang lawan. Di awal babak kedua, giliran Jordi Kroos yang mencoba peruntungan ke gawang lawan meski akhirnya peluang tetap gagal. Sampai akhirnya Justin Hubner mendapatkan kartu kuning atas pelanggarannya di menit 64. Cerezo Osaka akhirnya mencetak gol di menit 67 dari gol Vitor Bueno yang mencetak gol dari sisi kiri kotak penalti. Cerezo Osaka pun unggul 1-0. Tak ada serangan berarti dari Morioka hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Laga pun berakhir dengan skor 1-0 atas kemenangan Cerezo Osaka. Atas hasil tersebut Cerezo Osaka lolos ke putaran ketiga Piala Liga Jepang dan menantikan lawan mereka. Sementara itu, laga ini dilaporkan menjadi laga terakhir Justin Hubner bersama Cerezo Osaka sebelum bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Satu lagi pemain keturunan Grade A bidikan PSSI yang berpeluang membela timnas Indonesia, dia adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo dikabarkan memilih menjadi WNI ketimbang bermain untuk timnas Suriname. Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia, begitu tulis akun Instagram Football Indonesia mengutip pernyataan scouting pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Pesatnya perkembangan timnas Indonesia disebut sebagai alasan Jairo memilih dinaturalisasi menjadi WNI dan membela tim Garuda. Seperti diketahui, ranking FIFA Indonesia meningkat pesat sejak timnas dipoles Shin Tae-yong. Saat ini Indonesia berada di peringkat 134. Jauh di atas Suriname yang ada di ranking 143, Jairo Riedewald kini berusia 27 tahun. Sebelum membela Crystal Palace, pemain berposisi gelandang bertahan itu 3 musim berseragam Ajax Amsterdam. Darah Indonesia Jairo mengalir dari neneknya yang berasal dari Manado. Sedangkan ayahnya asli Suriname dan ibunya lahir di Belanda. Berdasarkan situs Transfermarkt, nilai pasar Jairo Riedewald saat ini 34,76 miliar rupiah. Martin Paes merupakan pemain atau kiper yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Martin Paes saat ini tengah menjalani rangkaian proses naturalisasi timnas Indonesia dan prosesnya tengah berada di CAS. Hal tersebut lantaran, Martin Paes terhalang beberapa hal yang membuatnya tidak semudah para pemain keturunan lain. Sehingga, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk bisa menang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS. Meski masih dapat dipastikan membela skuad Garuda, Paes tampaknya sangat antusias belajar berbagai hal tentang tanah kelahiran leluhurnya tersebut. Seperti yang diunggahnya belum lama ini di akun Instagram pribadinya, ia terlihat tengah belajar bahasa Indonesia. Paes belajar bahasa Indonesia menggunakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan melalui smartphone. Di sisi lain, dalam kabar yang beredar bahwa kiper FC Dallas ini dipastikan menang di CAS pada Mei mendatang. Dengan begitu, diharapkan bahwa kiper 27 tahun tersebut bisa segera mengambil sumpah WNI dan memperkuat timnas Indonesia di bulan Juni 2024. Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Fail memberikan tanggapannya setelah menang atas timnas U23 Indonesia pada laga pertama grup A Piala Asia U23 2024. Qatar menang atas timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0 di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, 15 April 2024. Dua gol kemenangan Qatar dicetak oleh sepakan penali Ali Sabah dan Al Rawi. Fail mengaku pertandingan melawan timnas U23 Indonesia adalah sulit. Ia juga menjelaskan bermain di hadapan publik sendiri bisa menjadi emosional. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kami, karena selalu sulit bermain di kandang sendiri karena segala sesuatunya bisa menjadi emosional, kata Phil dilansir dari laman AFC. Ia juga menjelaskan bahwa permainan timnya di babak kedua tidak cukup baik.
Pada menit ke-46 Ivar Jenner mendapat kartu kuning kedua dan harus keluar lapangan. Menjelang pertandingan berakhir, Ramadan Sananta mendapat kartu merah. Babak pertama bagus, tapi di babak kedua kami tidak menguasai pertandingan sepenuhnya. Kami melakukannya dengan baik dalam beberapa aspek dan kami tidak terlalu baik dalam aspek lainnya. Kami tidak bisa melakukan semua hal yang kami inginkan hari ini, tapi itu terjadi, kata Veil. Pelatih asal Portugal itu akan melakukan perbaikan. Terkait kinerja timnya untuk pertandingan berikutnya, di tengah heboh kabar naturalisasi Emil Audero, muncul nama Dean Zandbergen yang bakal menyusul menjadi WNI. Rumor itu mencuat setelah striker Sparta Rotterdam tersebut melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Dean juga diketahui sudah mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Dean yang berposisi sebagai striker itu saat ini baru berusia 22 tahun. Darah Indonesia mengalir dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Jika kelak benar dinaturalisasi, Dean Zandbergen bisa jadi tandem ideal Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia. PSSI membeberkan kelanjutan proses naturalisasi Martin Paes yang diproyeksi untuk lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper berusia 26 tahun itu dikabarkan harus menyelesaikan sengketa di CAS. Martin Paes masih nunggu juga kan, jadi Paes belum resmi, karena masih ada masalah di CAS, ucap anggota Exco PSSI, Endri Irawan. Saat ini PSSI tengah menunggu kedatangan Paes untuk melakukan pengambilan sumpah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu waktu longgar untuk Paes, kalau Tom Haye dan Ragnar sudah diproses. Martin tidak bisa datang karena MLS sedang bermain, kata Erick Thohir. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu meyakini Paes bisa bermain pada Juni mendatang asalkan proses di FIFA berjalan lancar. Erick Thohir menegaskan PSSI akan mengikuti dinamika dari FIFA jika harus ada kendala di CAS. Jadi kalaupun Martin proses di FIFA-nya lancar, ya Martin Paes baru bisa memperkuat di Juni atau setelah Juni, tergantung kesempatan dia mengangkat sumpah. Jadi dinamikanya masih ada, jelas Erick Thohir.